Pohon kawista ini tumbuh di tempat yang penuh batu-batu, tidak bisa di tanah yang lumpur. Teman-teman, walaupun saya pakai masker, ini terasa aromanya harum seperti buah mangga. Teman-teman, ini kita mau menuju ke pohon buah dilak. Itu orang Kupang, tapi bahasa Indonesianya yaitu buah kawista. Kita ikuti ya teman-teman ya, kita mau menuju ke sana. Tidak terlalu juga, hanya berapa meter ya ke sana ya? 100 meter. 100 meter. Nah, itu 100 meter. Ikuti teman-teman perjalanan kita mau menuju ke pohon kawista, buah kawista. Nanti sampai di sana, Om Mama Betty akan ceritakan apa buah kawista itu. Dah. Kampungnya. Kelurahan Babau. Kecamatan Kupang Timur. Cukup jauh.
Jumpa lagi dengan Oma Mami Betty Channel. Di sini Oma Mami Betty melakukan perjalanan cukup jauh juga lah, 100 meter, agak menanjak sedikit. Kita ya juga agak ngos-ngosan. Kita akan mendatangi pohon kawista. Kalau orang Kupang adalah buah dilak, pohon dilak. Inilah buahnya. Buah ini teman-teman tidak bisa kita petik karena ini cabang-cabangnya penuh dengan duri. Ya, ini contoh ini yang sudah kering. Ini kita dapat 3. Ini tidak bisa kita ambil di atas. Ini harus jatuh baru kita ambil. Ini sayangnya mungkin apa ya? Buahnya kecil. Ada yang buahnya agak besar. Ini keras ini teman-teman. Ini keras. Kita akan lihat dulu teman-teman, kita cari di bawah, nanti kita lanjutkan videonya ini. Teman-teman, Oma Mami Betty hanya dapat yang bagus 3. Ada yang sebagian kering sudah dibuang. Ini kalau sudah lama jatuh tidak diambil jadi kering sendiri. Kalau buahnya pecah, kulitnya pecah, itu gampang rusak. Tapi kalau awet begini, lamanya 1 minggu baru rusak. Ini masih bisa, nanti kita coba untuk bukanya. Nah, ini buah pohon ini, pohon kawista ini tumbuh di tempat yang penuh batu-batu, tidak bisa di tanah yang lumpur. Jadi dia hidup sendiri, kemudian dia bertahan lama. Dia puluhan tahun baru dia mati ini teman-teman, tumbuhan buah kawista ini. Sudah kita lebih kerennya, kita menggunakan bahasa Kupang yaitu buah dilak. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar ada video yang terbaru teman-teman tidak terlewatkan, serta jangan lupa untuk like dan komen. Selanjutnya, nonton sampai selesai ya teman-teman. Buah dilak ini teman-teman, dia berasal dari India yang diturunkan sampai ke Asia Tenggara. Khususnya untuk di Indonesia itu berada di NTT dan NTB, Nusa Tenggara, dan di Jawa. Nah, kebetulan yang ada di NTT ini ada di Kupang. Ada mungkin di kabupaten yang lain juga ada. Nah, ini kita akan bincang-bincang dulu dengan yang pemilik tanah atau keluarga dari pemilik tanah ini untuk menceritakan bahwa pohon ini sudah ada dari sejak kapan. Supaya bercerita dulu waktu mau masuk injak ke Kupang begini tahun sekian, buah ini sudah ada pohon ini. Nah, ini kita akan bertanya-tanya dulu supaya teman-teman tahu apa sih buah kawista ini, pohonnya ini, manfaatnya apa, kegunaannya untuk apa. Tadi kita bincang-bincang sambil jalan-jalan ini teman-teman, katanya bisa untuk orang yang meninggal diawetkan. Kalau tidak ada formalin, bagaimana caranya? Saya tanya ke Mas Ander. Mas Ander, di sini pohon ini berapa lama bisa hidupnya ini ya? Pohon ini dia hidup sampai puluhan tahun. Masalahnya dulu waktu saya pertama kali menginjak ke tanah Kupang sini, tanah timur ini, tahun 88 pohon sudah ada. Ya, waktu itu buahnya masih besar-besar. Ya. Kemudian ini kita perlu disiram, tidak perlu disiram ya, dengan alam lah, dia karena hidup sendiri. Ini kalau seandainya untuk persepian lagi, bijinya ya mungkin Dari untuk tumbuh dari biji. iya. Jadi dibawa oleh angin, Ya, dia dia akan tumbuh jatuh sendiri. di semak-semak ini. Begitu. Ini kayaknya yang di sini ini dia dari biji ini tembias ke sana ya. Tempias, tapi Ya. di sini teman-teman dibawa angin terbang ke Ya. sana. Bahasa Kupangnya tempias gitu. Ya. Nah, terus kemudian lagi ada manfaatnya apa lagi? Tadi ada kita bincang-bincang Dulu, tuh. Orang-orang Daunnya. tua dulu kalau sebelum ini formalin populer di sini, kalau orang meninggal itu biasanya untuk supaya awet, orang tua punya ambil daunnya,
dikunyah, baru taruh di pusat. Ya. Itu biasa mayat tahan. Jadi jenazah itu Ya. bertahan ya. Ya. Jadi tidak rusak begitu. Jadi manfaatnya ganda. Terus kemudian kadang-kadang daunnya kalau kita ke hutan ini dia anti bisa ular. gimana Jadi bisa? gosok gitu. Gosok di badan kita kalau kita masuk Ya, atau ada yang kena sedikit ular kok. Ini Oh, ditumbuk diobatnya. tempel. supaya dia punya racun keluar ya. Ya. Iya teman-teman, ini kalau dulu lagi ada orang di kampung cerita, katanya kalau kita masuk hutan, kita habis perbekalan makanan kita itu, dia istilahnya podak ya, karena ini tidak bisa dipetik, karena pohonnya penuh dengan duri, dipodak begini harus jatuh, dia jatuh. Nah, atau yang ada di bawah ini kita ambil, nah kita ambil, kita makan. Tapi cara makannya ini susah nih teman-teman, karena kulitnya ini kulit keras seperti batok. Jadi kita nanti pukul dengan batu, baru kita belah. Di dalamnya tuh ada dagingnya, isinya sama ada biji. Atau lebih enaknya kalau orang di kampung bilang itu dibakar. Dibakar baru enak. Nanti ini Mas Ander yang tahu cara makannya bagaimana, karena dia memang sudah lama hidup di Dusun Taklale, yaitu di Kelurahan Babau. Ini kita ada di lokasi Kelurahan Babau, teman-teman, di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Aneh-aneh lah, teman-teman. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sini ini juga berkhasiat. Di samping daunnya, buahnya juga berkhasiat, yaitu untuk buahnya ini ada dua macam. Ada yang manis dengan ada yang asam. Kebetulan saya makan itu manis. Ini mudah-mudahan manis ya Mas Ander ya. Ini Kalau dulu Ya. saya makan itu manis. manis ya. Ya, berarti betul. Saya kemarin makan tuh juga jenis yang manis. Ini buah ini, sehingga dagingnya itu bisa kita pakai untuk seleh, kita proses. Kalau yang masih muda, yang masih hijau, itu bisa untuk orang yang sakit diare, disentri. Kemudian bisa juga untuk orang yang diabetes makan buah ini. Kemudian ada lagi untuk orang yang kolesterol, itu ceritanya, tapi kita akan melakukan penelitian. Yang penting kita makan buahnya. Apa bisa kita buka? Dengan cara yang dipukul batu. Tunggu ya teman-teman, kita usaha cari batu, kita akan buka ini. Ini kecil. Oh, pukul. Oh, saling pukul. Ini saya simpan. Ini dibuang kulitnya nih. Teman-teman, walaupun saya pakai masker, ini terasa aromanya harum seperti buah mangga. Ini sayanya, aduh, keras. Manis. Ini coba sih, ini coba rasa. Enak ya? Enak. Ini kayak Kayak mangga. Kayak mangga-mangga. Kayak gimana gitu? advokat. Advokat. Memang orang bilang begitu. Manis ya. Enak toh? Aromanya tuh harum-harum bagaimana? Susah, teksturnya tersendiri. Coba dibelah. Ini agak keras teman-teman. Waduh. Kayak. Ini yang daging tengah enak juga. Ya memang bijinya bisa dimakan dan bisa juga di. Oh iya. Bijinya teman-teman ini ada belengket ini untuk lem. Zaman dahulu ini digunakan lem. Kalau tidak ada lem, baru ingat saya. Kita menikmati di. Ini enak lagi kalau dibakar. Enak ya? Ya. Biji bisa dimakan juga katanya. Kalau di Jawa ini teman-teman itu dibuat dari sirup. Kita di Kupang ini sudah jarang teman-teman. Jarangnya kenapa? Ini tanah-tanah ini sudah digali semua untuk dijadikan rumah, sehingga tanaman yang liar ini sudah hampir punah lah untuk di Kupang ini. Tapi manfaatnya besar sehingga harus
sehingga harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Belengket. Enak. Jadi kayak rasa-rasa bagaimana gitu ya. Manis. Kalau dibakar bagaimana? Kalau dibakar rasa-rasanya Lebih enak. lebih enak. Ya, kan masak. Tapi tidak boleh sampai kulitnya hangus gitu ya. Ya, Atau agak angus. agak hangus. Ya supaya dia di dalam masak. Kan? Ini sayang ya. Kalau ada dapat lagi, kita coba yang dibakar. Berapa puluh tahun tidak pernah makan buah ini? Oh, baru pertama. Bayangkan, kalau saya ini teman-teman, ini yang kedua kali saya baru makan. Hanya ingin tahu apa sih itu buah dilak. Kita cari bahasa kerennya, tidak taunya bahasanya apa. Wood apple. Wood apple. Inilah kita baru bisa mendapatkan pohonnya ini di sini nih. Kalau di kota mana ada? Ini yang ambil gambar belum rasa ini. Gantian, kau mau coba kok? Ini ada nih. Ini untuk lem. Zaman dahulu, kalau tidak ada lem, makannya pakai lem ini. Ini masih ada. Ukur pakai apa? Ini tangannya kotor nih teman-teman. Kayak ini sele ya. Sele manis kayak mangga atau apa gitu ya. Susah, harum. Harum. Wangi-wangi. Wangi-wangi kayak apa? Mangga ini. Mangga yang masak. Kegunaannya untuk orang yang sakit diabetes. Terus kemudian orang yang kolesterol. Orang yang flu. Anti COVID. Nah, makanya kita harus melakukan penelitian lebih lanjut buah dilak ini. Memang itu bukan satu-satunya untuk mengobati itu, tapi tidak dianjurkan lah. Tapi kita lakukan penelitian. Tapi kalau di Jawa sudah menjadi sirup, pasti ada manfaatnya lah. Kita kan belum tahu di sini. Ini masih ada satu lagi, mungkin mau di cara pukulnya pakai batu. Sudah kering. Nah, ini keringnya ini. Ini kering. Ini berarti lebih dari 1 minggu. Kalau kita saat jatuh, kalau sudah pecah, itu gampang rusak. Dia buat musim Oh iya benar. musim-musim hujan. Ya. Dia Ini gugur daunnya terus nanti ini dia mulai bunga lagi. bunga. Jadi bulan Agustus ini lagi musim buah. Buah dilak ini. Karena dia berbunga waktu itu pada bulan Desember. Bunganya bulan Desember, dia membesar menjadi buah. Masaknya di bulan Agustus. Bayangkan teman-teman, buah ini lama istilahnya lama mengandungnya ini 8 bulan seperti manusia. Artinya apa? Prosesnya cukup lama. Ya benar-benar matang lah. Tolonglah untuk anak-anak muda semua, tolong bisa diteliti lebih lanjut buah ini. Kegunaannya walaupun sudah jarang ditemui, bagaimana kita bisa melestarikan. Memang kita tanam ini bukan langsung berbuah, 2 tahun dulu baru ini berbuah. Cukup lama. Jadi istilahnya kita mau usaha ya, istilahnya ya terlalu lama ya untuk mendapatkan hasil. Itulah teman-teman, untuk sementara ini Om Mama Betty akan menikmati yang kering dulu. Bagaimana? Dah. Nanti kayak rasanya ketemu. Duduk sedikit kok. Asih ambekus.
sisi. Kantor sampah. Itu panggil tante bukan mama sih. Aduh. Teman-teman, setelah kita menikmati buah tadi yang di kebun tadi ya, kebun atau namanya apa ya kalau orang di sini? Halaman ya, kebun halaman, kintal. Nah, itu ada pohon kawista. Kita habis makan-makan, pemiliknya kan ada. Akhirnya kita lebih baik tanya kepada pemiliknya supaya tahu lebih jelasnya pohon kawista ini kegunaannya dulunya bagaimana begitu. Nanti kita tanya-tanya teman-teman ya. Mama, sebelum saya tanya-tanya, perkenalan dulu. Saya Oma Mami Betty Channel, yaitu perjalanan saya yaitu mencari hal-hal yang unik supaya kita videokan, supaya kita jadikan bahan informasi bagi masyarakat di dunia ini. Nah, kebetulan ada pohon ini. Nah, mama siapa? Supaya kita saling kenal, supaya kita jangan mama saja, dah gitu. Supaya kalau kita di jalan kita bisa Mama Paulina. Mama Paulina. Sudah lama tinggal di sini. Sudah lama, jadi tentunya sudah tahu pohon ini ada dari berapa puluh tahun istilahnya. Sudah lama ya? Belum bikin rumah. Iya. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa kan? Bikin rumah ini tahun berapa? Itu bayi masih ada nah. Iya, itu Oh, tahun gitu. 99. Oh, iya, Jadi bisa jadi. jadi ini sudah berapa puluh tahun gitu ya. Iya. Terus kemudian saat dia berbuah itu sampai berbunga, saat dia berbunga sampai menjadi buah itu prosesnya berapa lama? Itu bisa lama juga. Lama juga ya? 3 bulan. Nah, lama juga kalau Kapan dia rubuh? terus dalam 1 tahun Setahun buah 1 kali. oh buah 1 kali ya. Oh berarti sudah tidak buah lagi karena ini sudah hampir habis bulan Agustus. Iya. Dia Nanti buahnya kalau banyak bulan tuh. Desember itu dia sudah mulai. Ya betul. Nah, Dia akan bunganya di bulan Iya. Desember, nanti saat bulan Agustus ini baru panen kita makan. Awal-awal Agustus ini Yang sudah mau ini habis. di sini banyak tadi buahnya, kemarin banyak. Iya banyak. Banyak ya. Tapi rubuh. Terus tapi selama ini saat ambil buahnya tidak pernah kita ini ya podang. Iya. Tunggu saatnya di bawah. Kalau ketemu perlu ini ketemu udah. Ambil. Iya. Oh begitu, kalau saat perlu saja teman-teman baru diambil. Tapi kalau tidak ada jatuh Ya, di iya. bawah baru dimakan. Biasa kalau yang di bawah itu yang lebih manis. Iya. Gitu. Terus kemudian dimakan itu hanya untuk makan, untuk istilahnya untuk cuci mulut ataukah untuk obat? Jangan makan saja. Untuk makan saja. Ingin makan baru kita ambil. Tapi bisa untuk obat juga biasanya. Atau belum pernah tahu, belum tahu ya. Iya. Belum pernah tahu. Jadi hanya untuk makan-makan biasa. Terus pakai disiram juga Mesin dia hidup sendiri. hidup sendiri. Jual besar. Tumbuh-tumbuh sendiri tidak jual ya. Kalau di Jakarta mahal ini. Ini hanya di sini lihat saja. Mau pakai obat pasti bapak sudah tahu. Iya, kalau begitu tidak tahu ya untuk obatnya sudah begitu. Dulu memang banyak ya. Iya. Sampai buahnya saya besar begini. Sudah, Kumaya, mari. Hai. Baik sudah kalau begitu. Terima kasih Iya, informasinya yang sudah diberikan ke Oma Mami Betty. Pesan Oma Mami Betty kalau Mama nanti bisa nonton YouTube ya, YouTube-nya Oma Mami Betty yaitu dengan channel Oma Mami Betty. Nanti di situ Mama juga bisa tekan tombol subscribe, lonceng, kemudian like, serta bisa memberikan komentar. Itu pesannya Oma Betty. Itulah teman-teman hasil wawancara, bukan wawancara lah, kita bincang-bincang tentang pohon kawista ini. Itulah teman-teman. Terima kasih. Teman-teman cemot semua karena lengket ini tangan kotor. Jadi di sini nih banyak pohon kawistanya banyak di sini karena ini bulan Agustus mau berakhir. Jadi sudah mulai berkurang. Ada berjatuhan, sudah kering karena orang di sini kan malas ya makan untuk apa gitu. Seperti orang di kampung saja, orang kelaparan begitu. Tapi ini sangat besar manfaatnya. Jadi ini ada pohonnya tapi kering, tidak ada buah, kosong. Jadi karena Mama Betty sudah tahu pohonnya yang bagaimana dan juga sudah merasakan buahnya. Konon cerita ada tambahan lagi, katanya bisa untuk pencernaan juga lancar. Begitulah teman-teman.
Tolong teman-teman yang sudah mengikuti Oma Mami Betty dari perjalanan hingga sampai ke tempat semak belukar ini, tempat tumbuhnya pohon kawista. Akhir kata, Oma Betty hanya pesan, yaitu yang belum subscribe, teman-teman tolong subscribe dahulu. Kemudian yang sudah subscribe, tekanlah tombol lonceng, tekanlah like dan komentar, serta bagikan kepada semua teman-teman yang lain agar mengetahui apa sih manfaat dari pohon kawista ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Semoga teman-teman bermanfaat dengan video ini. Dah.